20 tahun jomblo dari lahir, aku tidak pernah tahu rasanya jatuh cinta itu seperti apa. Yang tingginya 180 cm, punya otot perut, tampan, suka menyanyi, semua ini tidak ada yang kamu suka. Ya ampun, kamu yakin masih suka laki-laki? Maaf ya. Aku yakin masih suka laki-laki. Apakah kamu percaya pada cinta pada pandangan pertama? Rio, ini untukmu. Dia sepertinya juga suka laki-laki. Ternyata kita mendukung idola yang sama. Pantas saja kamu juga suka grup ini. Oh iya, kita pernah ketemu 2 hari yang lalu. Kartu-kartu kecil ini aku punya semua. Jangan beli lagi, aku berikan untukmu saja. Terima kasih. Jarang-jarang bertemu sesama penggemar dari sekolah yang sama. Tidak usah sungkan. Surat cinta itu, apa mungkin dia gagal menyatakan perasaannya? Kamu sekarang masih jomblo? Iya, aku jomblo. Sudah kuduga. Terima kasih kartu kecilnya. Hari Minggu depan klub kami mengadakan piknik. Apakah kamu mau datang? Aku traktir makan barbeque. Mau? Aku merasa dia sepertinya juga tertarik padaku. Kali ini aku harus mendapatkan Fanny. Aku pasti akan membantunya mendapatkan Rio. Vino, kamu cuma pakai baju ini. Memangnya tidak boleh? Tentu saja tidak boleh. Sini. Bukankah ini terlalu imut? Di luar ruangan saat musim semi tentu saja harus terlihat lebih segar sedikit. Apakah dia menganggap ini sebagai kencan pertama kita? Oh iya, upacara pertemuan juga harus ada. Menurutmu ini bagus? Bagus, tapi kalau untuk diberikan ke Rio, yang ini lebih cocok. Vino, kenapa belum datang juga? Kamu tidak mungkin kabur di saat terakhir, kan? Iya, sudah siap. Fanny, aku menyukaimu. Pertama kali aku melihatmu, aku langsung menyukaimu. Pertama kali. Halo, ini pesananmu. Tidak disangka setelah itu bertemu lagi dan aku tahu namamu. Ini kan cuma surat undangan, kenapa kamu malu sekali? Fanny, dia adalah gadis yang aku temui di kafe itu. Vino, apakah Fanny ini orangnya? Kita di departemen yang sama, dia baru saja pergi menonton konser. Coba aku lihat WeChat-nya. Meskipun aku tidak tahu kenapa kamu salah paham kalau aku suka laki-laki, tapi apakah kamu bersedia bersamaku? Jadian, jadian, jadian. Ayo cepat hubungi dia. Kalian ini berisik sekali, bikin pusing saja. Kamu bilang aku berisik, ya sudah, jangan hubungi aku lagi. Tunggu. Orang lain kalau pacaran itu berjuang sendirian, tapi kalau aku, di sisiku, isinya penasihat militer semua. Fanny, maaf ya, kemarin kami yang memaksa dia main game. Ya benar, hari ini kami bawa dia ke sini khusus buat minta maaf kepadamu. Ayo cepat bicara, minta maaf. Fanny, maafkan aku ya. Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu kok. Lagi apa? Hapus, cepat hapus pesan itu. Jangan tanya lagi apa, itu membosankan. Terus harus kirim apa? Sini, biar kami yang urus. Nanti kita main ke taman kecil yuk. Boleh, aku suka banget ke sana. Pakai baju yang paling keren. Fanny dan teman-temannya mau ke taman kecil, kita bisa buat pertemuan tidak sengaja. Baju ini bagus tidak? Nah, begini baru keren. Ayo, mereka datang. Hai Fanny, kok kamu ada di sini? Aku yang harusnya tanya, kenapa kamu di sini? Aku cuma lagi jalan-jalan. Teman-temanmu mana? Bukannya kalian lebarengan? Teman-teman, kok kamu bisa tahu aku bareng mereka? Itu Ajak dia makan malam romantis. Kasih dia hadiah yang dia suka. Kenapa tidak makan malam romantis sambil kasih hadiah saja? Wah, bener juga, pinter kamu. Halo, ini ada kiriman bunga dari Fanny untukmu. Dari Fanny? Fanny? Aku suka kamu. Kalian hebat juga ya strateginya. Siapa dulu penasehatnya? Halo, aku masuk final kompetisi pembawa acara. Katakan persyaratannya biar aku catat. Aduh, asrama kotor banget sih. Siapa yang piket hari ini? Sepertinya hari ini jadwalnya si Fanny. Maaf, aku tidak dengar. Bisa ulangi sekali lagi? Fanny, hari ini jadwal piketmu. Tunggu sebentar ya, aku lagi sibuk. Asrama ini milik bersama. Kalau ada urusan bicara di luar saja. Maaf, tadi tidak kedengeran. Bisa ulangi? Saya keluar sebentar untuk menerima telepon.
Dia ini niat nggak sih? Fanny, sudah jam 11 malam masih main HP. Cahayanya silau banget, bagaimana aku bisa tidur? Ini sudah kecerahan paling rendah dan kita kan tidak bersebelahan. Duh, aku ini sensitif banget sama cahaya. Oke, maaf, aku tidak main lagi. Besok aku harus bicara baik-baik dengan Maya. Maya, apa ada kesalahpahaman di antara kita? Ah, nggak ada kok. Kamu jangan sensitif banget deh. Aku cuma lagi PMS, jadi suasana hatiku buruk. Ini, minumlah. Aku juga lagi datang bulan, jadi aku mengerti. Ini sengaja aku belikan yang hangat. Kalau kedepannya ada yang salah dariku, langsung bilang saja ya. Gampang banget dikerjain. Oh, oke. Kupikir masalah selesai setelah bicara, tapi di matanya itu hanyalah tanda kelemahanku. Dia malah makin menjadi-jadi. Kenapa bau banget sih? Fanny, kamu jarang ganti pembalut ya? Cuaca lagi panas begini, tolong jaga kebersihan diri. Bau yang kamu maksud itu bau mie seafood yang sedang kumakan ya? Tidak boleh. Oh, kalau yang ini namanya bau harum, aku juga suka. Kalau aku yang makan, bagaimana reaksimu? Sampai ku belikan teh susu segala, ternyata sia-sia. Sengaja banget nyerang aku terus biar puas. Aku nggak bermaksud begitu. Memicu konflik terkadang adalah cara terbaik untuk menyelesaikannya. Coba tebak siapa yang jadian di kelas kita? Kalian lagi ngomongin apa? Rahasia? Pasti lagi ngomongin aku ya. Ayo bilang dong. Rahasia dong. Membuat kelompok rahasia kecil untuk mengucilkannya. Kena kau. Hari ini sampah asrama belum dibuang. Jadwal si Fanny kan? Hari ini aku yang piket. Nggak mungkin, aku lihat jadwalnya si Fanny. Aku sudah tukar jadwal dengan Rere. Jadi kamu sengaja tahu aku yang piket, makanya sengaja buang sampah banyak-banyak ke sana. Pantas saja aku ingat tadi sebelum keluar sudah buang sampah. Aku salah ingat. Kamu bukan salah ingat, kamu sengaja ingin menjebak orang kan? Maya, kok orangnya begitu ya? Jangan memaksakan diri bicara baik-baik dengan teman sekamar yang tidak tahu diri. Orang yang punya niat buruk tidak akan bisa disadarkan. Melawan dengan berani adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Halo. Hai, kamu sudah datang. Kami sudah menyiapkan hotpot loh. Aku Fanny, ini Rere, kami teman masa kecil. Semuanya dari Semarang. Ayo cepat makan, aku yang traktir. Kok kursinya cuma 3? Kasih 1 dong buat Rere. Terima kasih Fanny. Wah, ada hotpot kesukaanmu nih. Terima kasih ya Tina sudah traktir kita makan. Agak pedas ya. Rere bilang terima kasih padamu, Tina. Hah, sama-sama. Bukannya dia cuma nggak dengar sampai segitunya dibelain. Nggak apa-apa, hubungan mereka memang sangat baik, kita hargai saja. Aku dan Rere mau beli baju, kalian mau ikut? Enggak deh. Kita ikuti mereka, cari kesempatan buat membongkar kelompok kecil ini. Pelan-pelan ya, jangan sampai ketahuan. Apa kita beneran harus membuntuti Fanny begini? Nggak apa-apa, aku nggak percaya mereka nggak bisa dipisahkan. Kenapa kamu tumpahin air ke temanku? Maaf. Nggak apa-apa Fanny. Lain kali hati-hati ya, terus temanku nggak makan ketumbar. Baik-baik, saya ingat. Tunggu sebentar lagi. Ada lomba busana bertiga, aku dan Rere sudah daftar. Siapa di antara kalian yang mau ikut? Aku dan Tina mau ikut. Oh, kalau begitu jadi lebih 1 orang dong. Jangan ajak Rere. Kok kamu gitu sih? Padahal kita yang daftar duluan. Sebenarnya Rere itu ada nggak sih? Kamu ngomong apa sih? Nggak mau mengakui juga percuma. Fanny, sadarlah. Di dalam ada orang, teman saya. Nggak ada siapa-siapa kok. Teman saya lagi ganti baju di dalam. Kamu lihat sendiri fotonya. Ternyata beneran cuma tinggal aku sendiri. Kami sudah tahu dari awal. Kalian teman sekamar Fanny kan? Iya Bu, kami baru pertama kali bertemu. Fanny itu putri saya, temannya Rere sudah meninggal dunia. Dia selalu berhalusinasi kalau Rere masih ada, jangan kaget ya. Tenang Bu, kami akan menjaganya bersama-sama. Cheers! Terima kasih ya kalian sudah menemaniku. Ini tempat yang paling disukai Rere dulu. Dia sudah menemanimu sejauh ini, sekarang giliran kami yang lanjutin. Dek, ada apa ya? Bayi saya dari tadi nggak berhenti nendang setelah dengar kalian bicara. Mungkin jodoh ya, sudah dikasih nama bayinya. Sudah, namanya Rere. Kalau bukan karena tugas kelompok, siapa juga yang mau mencarimu? Nasib buruk, jauh-jauh dariku, jauh dari sebelahku. Yuhu, takut aku menghalangi keberuntungan cintamu. Menghalangi? Memangnya seberapa tinggi sih badanmu? Bukan begitu, baru putus sebulan sudah pamer foto cantik di sosmed. Kamu buru-buru amat. Oh, jadi menurutmu aku cantik dan kamu masih saja memperhatikan sosmedku setiap hari? Itu namanya riset tentang keburukan, tidak perlu dijelaskan. Wah, sudah punya pacar baru ya, sampai harus kirim bunga segala. Jangan-jangan kamu yang lagi mengejar orang lain. Selamat ulang tahun, Maya. Terima kasih Fanny. Yuk pergi. Ternyata buat Maya. Aku jadi penasaran nasib sial siapa yang harus bersamamu nanti. Kalau kamu punya penyakit gila, mending diobati. Dan satu lagi, jangan pakai baju couple yang kubelikan lagi. Kamu terlihat jelek memakainya. Kamu masih ingat saja ya, rupanya kamu cukup nostalgia. Iya, baju punyaku sudah kujadikan kain pel.
Dia kalau ngomong kayak mau ngajak berantem. Aku juga mau sekali-kali hidup ketus begitu. Aku kirimkan PPT-nya padamu. Kenapa? Kamu lagi akting sakit. Lingkaran hitam matamu itu sudah mau sampai ke tulang selangka kalau... Kalau kamu nggak banyak bicara, apa kamu bakal mati? Kamu masih saja seperti yang dulu, menyebalkan sekali. Sudah aku bilang berapa kali, jangan pakai sepatu setinggi itu. Sekarang kakimu terkilir, mau nyalain siapa? Jadi menurutmu ini semua salahku? Aku pantas sakit, pantas kakiku terkilir. Ini kan aku lagi bantu membalut lukamu. Kamu merasa terpaksa melakukannya. Kalau nggak tahan ya putus saja. Oke, itu katamu ya. Siapa juga yang peduli dia suka atau enggak? Siapa lagi yang bikin kamu kesal? Yang bisa bikin emosi Vino naik turun begini cuma Fanny. Jelas-jelas sayang setengah mati, tapi mulutnya ketus banget, gengsi banget sih. Suka dia, lucu banget. Aku belum gila ya. Bukan masalah kamu suka atau enggak. Minggu lalu kamu sampai memohon-mohon padaku supaya kalian dijadikan satu kelompok. Tua kelas, masukkan aku satu kelompok sama Fanny. Kalian sudah putus sebulan, masih belum bisa move on. Jangan banyak tanya, aku cuciin kaos kakimu seminggu. Nggak mau. 2 minggu, aku nggak terima suap. 1 bulan, deal. Jujurlah pada hatimu sendiri, jangan sampai menyesal pas dia sudah pergi, baru kamu menyesal di sini. Ayo makan. Kebetulan banget Fanny, kamu ngapain di sini? Harusnya aku yang nanya, kamu ngapain di sini? Aku tadi lagi jalan-jalan santai terus lewat toko kue tradisional kesukaanmu, jadi sekalian aku belikan sedikit. Jalan-jalan santai sejauh 10 km. Mau nggak? Nih ambil, aku pergi dulu. Kok baju kopelmu yang sudah lama itu dipajang lagi? Wah, seleramu bagus juga, Fanny. Ini kue dari toko itu kan, enak banget. Kalian ngomong apa sih? Aku cuma bilang kuenya emang enak dan baju ini nggak jelek-jelek amat kok. 3, 2, 1. Wah, menikah tepat setelah lulus kuliah itu romantis banget ya. Iya bener, kebanyakan cowok itu putus setelah lulus, nggak bertanggung jawab sama sekali. Bener banget, aku sama mantanku juga putus pas lulus. Terus kalian berdua kapan nikah? Kami... Kelas itu tempat belajar, bukan tempat pacaran. Apa kalian mau lulus nanti jadi orang gak berguna? Tulis surat permintaan maaf 1000 kata, kumpulkan besok. Duh, baru masuk kuliah aja udah diatur-atur. Vino, 1000 kata loh, kamu yang tulisin ya. Apa-apaan? Katanya kalau guru datang mau bangunin aku. Maaf, aku kan nggak sengaja. Kamu sih ikutan tidur, kalau nggak kamu tulisin, aku pukul kamu. 2 jam belum selesai juga, nulis 2 rangkap. Iya, aku tulisin buat Fanny juga. Belajar aja nggak pernah seserius ini. Jangan sampai setelah lulus malah diputusin dan nangis nggak karuan. Skripsi dan tugas akhir kumpulkan paling lambat bulan ini. Setelah lulus kamu mau ngapain? Menikah, cowokku sudah melamar. Wah, romantisnya kalau kalian berdua kerja Ulang di kota. Iri banget sama mereka, aku dan pacarku bahkan nggak punya rencana masa depan yang sama. Kita bertiga lulus, tapi cuma Rere yang nggak lulus karena laporan magangnya nggak kekumpul. Aku putus. Loh, bukannya kalian sudah pacaran lama banget? Dia mau kerja jadi pelayan restoran setelah lulus, terus nyuruh aku ikut cuci piring di sana, katanya biar dapat laporan magang. Kerja bareng aku aja, tiap hari cuma antar piring, gajinya 3 juta rupiah. 3 juta sebulan, buat bayar kos aja nggak cukup. Kan kita bisa berjuang bareng, yang penting dapat sertifikat magang. Dia nyuruh kamu jadi pelayan, dia mikirin masa depan kamu nggak sih? Rere yang pacaran 8 tahun aja bisa putus, gimana hubungan kami? Kamu beneran mau pulang kampung? Iya, orang tuaku yang minta, katanya jadi PNS lebih stabil. Tapi kan jauh banget. Fanny, aku ingin kamu tahu kalau kelulusan bukan berarti musim putus. Aku ingin kita punya masa depan dan aku sudah berjuang untuk itu. Jadi, kamu mau menikah denganku? Terima, 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 terima. Oh iya, aku lupa bilang, aku sebenarnya sudah dapat tawaran kerja dari perusahaan besar di kota ini, dekat dengan tempatmu. Sekali lagi, maukah kamu menikah denganku? Jadi kamu tidak jadi pulang kampung? Iya, kita nggak jadi LDR. Setiap hari kita bisa ketemu. Siapa bilang cinta di kampus nggak ada hasilnya? Selama mau berjuang bersama, melewati rintangan, cinta itu akan bertahan selamanya. Rere, ini makananmu, kamu transfer 23.000 padahal harganya cuma 12.000. Hah, biasanya aku beli di lantai 1 harganya 23.000. Lantai 2 baru buka kantin prasmanan, lagi ada promo jadi murah banget, totalnya 12.000. Boros banget, mulai sekarang kita makan di lantai 2 saja. Sekali makan hemat 11.000, sebulan bisa hemat 300-an lebih, keren banget ketua kamar kita. Ini kopimu, transfer aku 8.000 ya. Bukannya harganya 16.000. Aku pakai promo diskon setengah harga. Tadi aku sengaja nunggu di depan kafe buat cari orang yang mau diajak barengan. Wah, ketua kamar, dengan ketelatenanmu begini kamu pasti sukses, ngapain aja? Tina,
Tina, cepat sembunyikan catokan dan pengering rambutmu. Kenapa? Sebentar lagi ada razia barang elektronik ilegal di asrama. Cek asrama. Jangan. Ibu, saya merasa tidak enak badan. Wah, kelihatannya parah. Ayo ibu antar ke UKS. Aman. Hebat, punya ketua kamar serba bisa itu luar biasa. Duh, kok lemari bajuku agak bau ya? Jangan cuma semprot parfum biasa, wanginya cepet hilang. Aku buat pewangi versi hemat, semprotkan parfum ke pembalut, lalu tempel di lemari, wanginya bakal awet 1 semester. Wah, wastafel yang mampet karena rambut tiba-tiba jadi lancar hari ini. Itu kerjaan ketua kamar kita. Dia diam-diam beresin masalah air, listrik, dan sudut-sudut kotor supaya kita nggak repot. Ini semua barang-barang yang buat aku bersihin. Ini diskon semua. Ketua asrama kita hebat banget. Kalian kok hari ini pada diam-diaman? Ada apa? Aku jemur pakaian dalam di balkon, tapi Rere malah jemur kaos kakinya tepat di samping punyaku. Rasanya kurang sopan. Rere, kenapa kamu jemur kaos kaki di dekat pakaian dalam Tina? Oh, itu kaos kaki baru beli yang langsung dicuci, belum pernah dipakai sama sekali. Oh, jadi begitu. Maaf ya, aku sudah salah sangka. Nah, kalau ada masalah langsung diomongin saja, jangan dipendam di hati. Selama ada aku, nggak boleh ada geng-gengan di asrama ini. Tidak boleh ada yang merasa dikucilkan. Ketua kamar serba bisa, apa yang bisa kami lakukan untuk membalasmu? Sederhana saja, jangan potong poin asrama kita ya. Gunting kertas batu. Wah, Tina, kamu kalah. Nggak sah, sekali lagi. Bener, tadi kan baru pemanasan. Ayo sekali lagi. Ya sudah, ayo. Gunting kertas batu. Wah, Rere kalah. Kamu pilih jujur atau tantangan? Tantangan. Oke, kalau begitu kamu yang bayar tagihannya terus pergi ya. Tapi makanannya baru saja datang. Aku belum selesai makan. Masa nggak berani? Harus punya jiwa sportif dong. Tina, Maya, hukuman ini berlebihan deh. Gak apa-apa, aku paham aturannya. Aku pergi bayar dulu ya. Ayo pelan-pelan sedikit suaranya. Tidur terlalu lama juga ganggu teman sekamar tahu. Kalian lakukan saja urusan kalian, jangan pedulikan aku. Lihat nih drama baru, bagus banget. Wah, cantik banget. Pelankan suaranya, aku baru selesai kelas pagi dan mau tidur sebentar. Oke deh, kita pakai earphone saja. Terima kasih ya. Rere pergi ke toilet, aku mau latihan juga, jangan kunci pintunya ya. Oke sih. Ada orang di dalam, pada kemana ya? Rere, kamu kok nggak masuk? Asramanya kosong. Kamu sudah nunggu di sini selama 2 jam. Aduh, maaf ya, kami nggak sengaja ketiduran. Oh, pantas saja. Tahu gitu aku ketuk lebih keras tadi. Apa dia benar-benar nggak tahu kita lagi ngerjain dia? Ada tempat kosong di sana, cepat taruh tas buat pesan tempat. Lalu aku duduk di mana? Biar kita masing-masing bawa tas kita saja. Kalau nggak, dia nggak ada tempat duduk. Siapa suruh larinya lambat? Kamu pangku saja tasnya sambil makan. Boleh ditaruh di lantai saja? Boleh sih, tapi tasmu harus ditaruh paling bawah. Iya, tenang saja. Aku nggak akan bikin barang kalian kotor. Ya sudah, kamu jaga tempat ya. Kami pesan makan dulu, nanti baru giliranmu. Siap, laksanakan. Rere itu orangnya baik, tapi kalian malah menindasnya. Menargetkan dia secara diam-diam itu keterlaluan. Lagian dia juga nggak sadar kok hidup di asrama itu membosankan, harus ada hiburan sedikit. Kamu bantu dia, apa kamu nggak takut kita bakal targetin kamu juga? Kamu ini sudah dikerjain terang-terangan, masih saja mau bayarin mereka. Sebenarnya aku tahu kok, tapi menghadapi orang yang menusuk dari belakang, aku hanya bisa pura-pura nggak tahu. Karena nggak ada yang membela aku harus pura-pura bodoh supaya bisa bertahan selama 4 tahun kuliah. Mulai sekarang, aku akan menemanimu. Kita tidak akan membiarkan kejahatan seperti ini lagi. Kamu nggak takut dikucilkan? Dikucilkan bersama-sama itu namanya bukan dikucilkan. Mbak, tambahkan daging seharga 2 juta lagi untuk meja nomor 7. Mereka berdua yang akan bayar. Baik. Ayo lari. Mama, aku baru saja lulus. Aku benar-benar tidak mau pergi kencan. Ma, aku sudah punya pacar. Jangan berbohong, bawa pacarmu pulang untuk bertemu. Kalau tidak, kamu harus menikah dengan perjodohan. Kamu dipecat, cepat pergi dari sini. Aku baru bekerja 3 hari dan kamu ingin aku membayar ganti rugi. Sewa rumahku bahkan belum dibayar. Tampangnya lumayan juga. Apa kamu tertarik bekerja denganku? Wanita zaman sekarang dandanannya cantik sekali ya. Berpura-puralah jadi pacarku. Sehari 3 juta. Wah, terima kasih Nona. Nona, apa yang harus aku lakukan? Ini kartu kreditku. Belilah beberapa hadiah yang layak. Nanti temani aku pulang menemui orang tuaku. Dijamin tugas selesai. Kamu cuma beli ini. Keluargaku biasanya makan ini sudah yang terbaik. Aku tidak bisa menyalahkannya. Hidupnya pasti cukup susah. Ya sudahlah, yang penting jangan sampai ketahuan nanti. Mama,
aku pulang. Fanny, kamu sudah kembali. Kenapa kamu ada di rumahku? Ibumu yang memintaku datang, seharusnya aku tidak mengganggu kan? Mengganggu, sangat mengganggu aku dan tunanganku makan siang. Halo, kamu pengurus rumah ya? Grup terbesar di kota ini adalah milikku, aku yang mengendalikan arah perusahaan. Oh, jadi kamu sopir? Pacarmu ini cukup menyebalkan ya? Di mana kamu bekerja sekarang? Aku sekarang seorang guru. Lalu sebelumnya, apa pekerjaan keluargamu? Aduh, ibu makan saja. Fanny, ini makanan kesukaanmu, aku membawanya langsung dari luar negeri. Aku sedang diet gula. Biar aku saja yang makan. Halo, Halo bos, kerja sama kita dengan perusahaan lain dihentikan. apa hubungi CEO Vino sekarang? Kerugian ini tidak sanggup aku tanggung. Matikan ponsel rongsokanmu itu. CEO Vino ada masalah dengan kerja sama kita. CEO Vino? Untuk makan siang hari ini, aku harap kamu segera pergi. Kerjasama dibatalkan. Aku segera pergi. Bibi, Fanny, aku permisi dulu. Jadi kamu adalah CEO Vino? Bos, video komedi Anda sudah selesai diedit, mau lihat? Tidak perlu, aku baru saja bertemu orang yang menarik. Kirimkan lychee green dari Spanyol, kentang dari Prancis segera lewat udara. Bos, semuanya habis 300 juta, apa kartu kredit gadis ini cukup? Tentu saja tidak cukup. Ternyata kamu adalah bos besar yang menyamar. Menantu, silakan ngobrol berdua. Kenapa identitasmu terbongkar sekarang? Karena aku tidak suka ada pria lain di sampingmu, mengganggu pemandangan. Aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Tadi pagi banyak yang terlambat, itu teman-teman asramaku. Oh ya? Kamu kedinginan tidak? Sini, masukkan tanganmu ke dalam bajuku biar hangat. Makan yang banyak ya, ini enak sekali. Kenapa kamu tidak makan? Sini aku suapi, buka mulutmu. Bagaimana, enak tidak? Sayang, ini ada yogurt dan buah-buahan. Aku tidak mau makan sekarang. Kita sudah tidak bertemu seharian, aku kangen sekali sama kamu. Kamu tidak kangen aku ya? Lihat mereka berdua, si cowok ini manja sekali. Ih, sana pergi. Menyebalkan sekali, setiap hari manja-manjaan begini. Apa kamu tidak merasa risih? Bisa tidak kamu bersikap lebih dewasa? Kamu tidak lihat aku sedang belajar? Setiap hari cuma bilang betapa kamu suka aku, betapa kamu cinta aku, terus-terusan bilang kangen. Kamu seperti perempuan saja, apa kamu tidak punya kesibukan sendiri? Maaf ya sayang, jangan marah. Aku tidak akan begini lagi nanti. Aku tidak marah. Kamu tidak marah kan? Ya sudah, kamu belajar yang baik ya. Aku pergi dulu. Kita putus saja. Sayang, kamu sudah pulang kerja. Ini aku bawakan teh, cium dulu dong. Banyak orang lihat nih. Makan sayur yang banyak ya, belakangan ini cuacanya bikin gampang panas dalam. Makan ini juga, ini enak loh. Iya, sedang makan kok. Kamu kasih sebanyak ini, bagaimana cara menghabiskannya? Kan aku yang suapin, ayo. Halo Pak, iya draftnya sedang saya perbaiki. Malam ini pasti saya kirim. Berkas dan materinya akan saya cetak malam ini juga. Besok saat klien datang pasti tidak ada masalah. Kamu mau apa sih? Kamu tidak lihat aku sedang sibuk? Kan sudah kubilang, klien hari ini sangat penting bagiku. Hari ini kan hari jadi kita pertama, aku tidak mau merayakannya sendiri. Aku cuma ingin kasih kejutan buat kamu. Makan malam romantis dengan lilin begini. Kamu pikir ini romantis? Kamu bukan anak kecil lagi, bisa tidak bersikap lebih dewasa? Apa kamu tidak punya kesibukan sendiri? Harus ya setiap saat menempel terus baru merasa senang. Menyebalkan sekali. Kita put. Maafkan aku ya. Cinta pertama, siapa yang tidak berlebihan, saling memahami dan toleransi antar pasangan adalah obat penawar yang terbaik. Ini milikmu. Wah, aku lulus. Tina, aku lulus gunting batu kertas. Kamu juga lulus kan? Peringkat pertama satu angkatan. Lulus? Kita satu jurusan. Menurutmu kita bakal satu asrama nggak ya? Bakal ada cowok ganteng nggak ya? Hani, aku nggak berencana lanjut kuliah. Kenapa? Aku takut dia bakal balik lagi. Aku harus menghindarinya. Keluarga Tina nggak pernah bahagia. Bagi dia, pergi kuliah itu adalah sebuah kemewahan. Ngabisin duit buat kuliah, emangnya bisa dapat duit berapa? Gimana kalau aku menghilang aja? Apa semuanya bakal berhenti? Jangan bilang gitu. Pas kita lulus nanti kita cari kota di pinggir pantai terus tinggal bareng di sana. Oke, tinggal bareng kamu. Fanny kan gak usah nyari Tina lagi, dia udah pergi tadi malam.
Baru mulai kuliah kok kamu nangis? Maaf ya, ngerusak suasana. Kamu tidur di kasur bawah ya? Aku Rosi. Aku Fanny. Kalau ada apa-apa cerita aja ke aku. Cuma Tina yang pernah ngelakuin itu ke aku. Kamu orang sini ya? Bukan, rumahku di kota pinggir pantai. Pinggir pantai, itu tempat yang paling pengen dikunjungi Tina. Kalian juga tinggal di sini? Seandainya Tina kuliah, dia pasti bakal suka sama Rosi. Aku ke perpustakaan dulu ya. Sejak Tina pergi, aku nggak pernah mau deket sama orang lain lagi. Lebih suka sendirian. Cih, sok rajin banget sih. Iya, siapa yang tahu dia beneran ke perpustakaan atau kemana? Rosi, apa-apaan sih? Lagi bersihin sampah. Kamu kan baru kenal Fanny, ngapain sih belain dia? Mulai sekarang nggak ada yang boleh gangguin Fanny. Dulu Tina juga selalu jagain aku kayak gitu, tapi Rosi kenapa dia deketin aku? Aku kangen banget sama kamu. HP Rosi, apa ini kebetulan? Aduh, aku lupa bawa HP. Aku ada urusan, pergi dulu ya. Tina itu Rosi, tapi kenapa dia nggak mau ngaku? Fanny, ikutan lomba foto yuk. Kamu foto siapa? Aku foto Rosi, lihat deh, cantik kan? Cantik banget, tapi ini... nggak usah sampai terharu gitu lihat fotoku. Di lengan kanannya ada tanda lahir bentuk hati. Iya, pas aku foto dia nggak mau, katanya jangan disebarin, mending aku hapus aja. Ya Tina. Ternyata kamu di sini. Fanny, kamu kenapa? Kamu Tina kan? Kamu nggak apa-apa, Fanny. Aku Rosi. Kamu Tina kan? Jawab aku, iya atau bukan? Oke, kalau kamu bukan dia, kita bukan teman lagi. Gunting kertas batu. Astaga Tina, sakit nggak mukanya karena operasi plastik? Enggak kok, ibuku bohong kalau aku udah pergi supaya aku bisa lepas dari masalah itu. Pas lulus nanti kita tetap pergi ke tempat pinggir pantai itu ya. Iya, tinggal bareng kamu. Nanti jam 1 kita main badminton ya. Aku baru saja ambil paket. Bukannya kamu lagi perang dingin sama pacarmu? Siapa bilang itu pacarku? Aku hanya TTM. Fanny dan teman dekat laki-lakinya pergi main. Hari ini ada gosip besar nih. Pacar Fanny kasihan banget. Main biliar yuk. Menjadi TTM itu partner terbaik. Bersama TTM rasanya lebih leluasa dan tidak banyak tekanan. Aduh, kok tidak bisa dapat lagi sih? Percaya nggak, hadiahnya ada di tanganku. Wah, kapan kamu belinya? Buang-buang uang saja. Fanny, kamu nggak ngerasa bersalah sama pacarmu? Enggak kok, kami merasa status pacaran membuatku menuntut dia terlalu tinggi. Jadi kami memutuskan untuk jadi TTM saja. Kenapa mie ini pakai daun bawang? Nggak mau makan? Maaf, lain kali aku ingat. Hari ini hari apa? Bahkan hari jadian saja kamu lupa. Kamu malah pesan salmon, aku kan benci itu. Apa hubungan kita harus dirusak karena hal sepele begini? Iri banget sama pasangan kayak gitu. Kami bukan pasangan, kami hanya TTM. Setelah dipikir-pikir, kita jadi TTM saja ya. Kalau jadi pacar terlalu ribet, mending jadi TTM. Gawat, kita sudah menyebar gosip palsu. Oh, ternyata kalian yang menyebarkan reputasiku. Kamu berhenti sekolah? Berani banget. Kita kan cuma di kampus swasta biasa. Aku juga nggak ngerti pelajarannya. Rasanya cuma buang-buang waktu. Aku mau coba jadi konten kreator. Lumayan ada penghasilannya. Aku juga ngerasa kita nggak punya daya saing. Persaingan sekarang ketat banget. Lulus pun kita cuma bakal jadi pelengkap aja. Bener banget. Kakakku lulusan diploma sekarang jadi pelayan toko. Gajinya 2 juta sebulan. Aku pergi dulu ya. Mau mulai bisnis. Tapi menurutku gelar akademik itu tiket masuk untuk banyak kesempatan. Aku mau lanjut S2. Kamu nggak denger ya, gelar itu bukan segalanya sekarang. Kamu kuliah beberapa tahun lagi, ujung-ujungnya mungkin malah kerja buat Meli. Apakah gelar akademik beneran nggak penting? Ayo keluar, sore ini pelajarannya nggak ketat, kita karaokean aja. Ayo, aku ajak beberapa cowok juga ya. Saat teman sekamarku bilang kuliah itu nggak berguna, jalan hidup kami mulai berbeda. Lihat, Meli unggah video baru, dia lagi mereview foundation. Wah, like-nya banyak banget. Kayaknya dia beneran sukses deh. Bisa jadi teman kita ini bakal jadi artis internet beneran. Hebat ya, sore ini aku sudah daftar kelas persiapan S2. Kamu beneran mau lanjut? Duluan ya. Ayo main game.
Paketan kalian banyak banget. Ini aku bawain beberapa. Ini barang contoh buat kita dari Meli. Baru 2 bulan, akun Meli langsung legit. Banyak brand yang nyari dia sekarang. Tahu gitu, dulu aku ikut dia aja. Jadi konten kreator. Kalau kalian belajar bareng aku, belum terlambat kok buat berusaha. Mending kamu belajar sendiri aja. Cara ini hasilnya paling lama. Mungkin hasilnya lama, tapi setidaknya pasti ada hasilnya. Pasti ada jalan kok nanti, nggak usah khawatir. Tanpa koneksi, cara terbaik untuk mengubah nasib adalah dengan belajar. Kebanyakan belajar nih anak. Mereka pikir apa yang aku lakuin itu hasilnya paling lama. Ide iklan lipstick ini, Bu Manajer, saya sarankan kita pakai jasa blogger untuk promosi. Oke, saya punya rekomendasi orangnya. Senang bekerja sama denganmu. Lama nggak jumpa. Aku sudah berhenti live streaming dan lagi persiapan kuliah lagi. Ternyata banyak kesempatan yang tetap butuh gelar akademik. Aku juga lagi riset tentang media baru. Kamu tetap jadi guruku ya. Gelar akademik mungkin bukan segalanya, tapi memilikinya bisa memberimu segalanya dengan lebih baik. Tina, hasil ujian semester sudah bisa dicek. Coba aku lihat, Tina biasanya rajin banget. Coba lihat, apa kamu ranking 1? Oh, coba aku cek. Wah, yang ranking 1 itu Fanny. Tin, kamu tidak lulus. Ini semua gara-gara orang tua aku yang bikinmu tumbuh berantakan. Tidak apa-apa, ayo kita tanya dosen. Mungkin saja nilainya salah hitung. Aku sama sekali tidak kaget melihat hasil ujianmu. Fanny, orang tuamu kan guru, sedangkan keluargaku cuma peternak ayam di desa. Apa kamu benar-benar sudah berusaha keras, atau cuma menjadikan kondisi keluarga sebagai alasan untuk berpura-pura rajin? Bagian ini penting, cepat dengarkan. Aku cuma bawa pulpen hitam, salahkan orang tuaku yang telat kasih uang saku. Apa hubungannya sama orang tuamu? Pakai punyaku saja. Stabilo yang kubeli belum sampai, pakai pulpen ini hasilnya jelek. Buku catatanku harus sempurna, setiap poin penting punya cara mewarnai yang berbeda. Fanny, lingkungan belajarmu berisik begini, apa kamu bisa konsentrasi? Aku sudah menghafal semua kosakata saat dia sibuk menata meja belajarnya seharian. Wah, Tina, meja belajarmu estetik sekali, jadi semangat belajar ya. Pastinya, lingkungan belajar yang bagus itu kunci kesuksesan. Wah, Tina, kamu rajin sekali. Selesai menandai poin penting, semangat. Cuma mewarnai buku saja, apa gunanya? Cuma acting biar kelihatan rajin. Bu, aku butuh stand baca buku supaya belajarnya lebih nyaman. Ah, beli stand buku saja susah sekali. Penghambat belajarku yang memang keluargaku sendiri. Belajar saja langsung, kenapa harus banyak gaya? Aku cuma tidak mau memulai dengan asal-asalan. Memulai dengan sederhana jauh lebih baik daripada tidak mulai sama sekali. Orang tuamu tidak berhutang apa-apa padamu, kamu cuma jago akting rajin. Dulu pakai stabilo selalu ranking terakhir, sekarang tulisannya berantakan tapi nilainya paling tinggi. Kita mending belajar bareng Fanny saja. Kalian tidak mengerti keluargaku, aku mau minta pindah asrama saja. Kondisi keluarga bukan alasan untuk berpura-pura rajin. Jangan sampai kamu membohongi dirimu sendiri. Belakangan ini aku selalu merasa ada orang lain di rumah ini. Sudah semalam ini, apa Fanny belum tidur? Fanny? Sudah semalam ini, kenapa baru pulang? Aku sudah tertidur. Aku yakin tidak salah dengar, alat mouse dan komputernya masih hangat. Bukan Fanny yang menggunakan komputer ini. Lalu siapa? Tulisannya sangat asing. Apa ini tulisan Fanny? Sepertinya bukan. Tulisannya benar-benar berbeda dengan tulisan Fanny. Siapa sebenarnya yang menulis ini? Menjijikkan sekali. Apa-apaan ini? Aku sudah tidak tahan lagi. Fanny, di rumah kita benar-benar ada orang lain. Vino, tenanglah, tidak ada orang lain di rumah. Siapa kau? Vino, dokter, dia baru 28 tahun. Kenapa kondisinya memburuk begitu cepat? Kondisi penderita Alzheimer berbeda-beda pada tiap orang. Sejak dia didiagnosa setengah tahun lalu, apakah ada perubahan perilaku? Awalnya dia masih ingat jalan pulang dan ketasan di rumah. Lalu karena ingatannya menurun, dia hanya bisa di rumah. Perlahan dia mulai lupa hal-hal yang pernah dia lakukan. Fanny, lihat, aku coba lagi. Lupa membawakan ini untukmu. Di luar dingin, pakai ini dulu baru pergi. Keluar rumah harus ingat pakai koyo penghangat. Kemudian kemampuan motoriknya mulai berubah. Dia bahkan tidak bisa membedakan waktu dan tempat. Hei, kenapa kamu mencuri barang? Siapa yang mencuri? Aku mengambilkan ini untuk istriku. Istriku paling suka makan ini. Maaf, dia tidak mencuri. Saya bayar lebih ya, 20.000. Sampai hari ini dia bahkan melupakanku. Rawat inaplah dulu untuk observasi. Pengobatan Alzheimer adalah perjuangan panjang, kau harus siap mental. Apakah kau dokter?
Iya, aku dokter yang menanganimu. Dokter, matamu indah sekali. Maaf, aku terburu-buru, tidak menabrak bukan? Matamu indah sekali. Meskipun kamu kehilangan ingatanmu, aku akan jatuh cinta padamu sekali lagi. Tahun baru sudah tiba, ibuku mengirimkan jeruk santang. Yuk kita bagi-bagi. Aku suka sekali. Tina, jangan kasih ke aku. Apa kalian tidak tahu kalau makan ini terlalu banyak bisa membuat badan jadi kuning? Kuku akan jadi kuning, kulit juga akan jadi kuning. Aku berniat baik, kita satu asrama, aku cuma mau berbagi jeruk, apa itu salah? Kalian punya akal sehat tidak sih? Lihat sendiri, makan terlalu banyak juga bisa bikin panas dalam. Tina, setiap kali kamu bicara, tolong perhatikan situasi dan perasaan orang lain dong. Aku hanya menjadi diriku sendiri, aku tidak mau menjilat orang lain, aku orangnya belak-belakan. Kalau begitu jangan makan dariku lagi. Kan sudah aku bilang kita satu asrama, menjadi diri sendiri yang jujur saja masih salah. Menjadi diri sendiri tanpa melihat situasi itu namanya bodoh. Aku sudah selesai mengedit foto kita, aku punya akun VIP. Boleh, nanti langsung posting di medsos ya. Perlu banget ya edit foto sampai harus pakai akun VIP. Aku sudah posting foto yang tadi. Hah? Kok kamu posting tanpa persetujuan kami? Kalian ini terlalu cemas dengan penampilan, tidak bisa menerima diri apa adanya. Aku suka yang alami, aku ini menjadi diri sendiri. Sloganmu itu sudah kami hafal luar kepala. Ini jelas-jelas namanya IQ rendah. Hai, makanannya enak. Ini restoran yang kupilih dengan teliti loh. Enak kok, enak. Pahit banget, restoran ini makanannya tidak enak. Mie ini jelas-jelas kebanyakan saus tomat, asam sekali. Kamu belum kenal aku tidak suka bohong, aku orangnya sangat jujur. Jujur itu bagus. Aku minta kalian jangan terlalu palsu, jadilah diri sendiri. Terserah kamu saja. Tina, di sini masih ada debu, di sana ada bekas noda. Ibuku bilang ini semua bakteri. Aku belum selesai menyapu bagian itu, kamu cerewet sekali. Aku kan orangnya higienis dan suka mengajari orang lain. Aku hanya menjadi diriku sendiri. Tina, tugas kelompokmu kok salah semua? Jenis kainnya saja salah. Oh, pas kelas itu aku tidak mendengarkan. Ini merepotkan sekali. Bagian ini salah, berarti semua harus diubah. Aku benci orang bodoh. Lihat nih, malu-maluin saja. Aku cuma menjadi diriku sendiri. Kami biasanya menahan sifat kami. Kenapa kamu saja yang boleh bebas bicara? Benar, kami cuma mau kamu merasakan posisi kami. Menjadi diri sendiri bukan berarti boleh mengabaikan perasaan orang lain. Itu namanya IQ rendah. Pantas saja aku dikeluarkan dari organisasi mahasiswa. Dulu kukira ketuanya yang pelit, ternyata tanpa sadar aku sudah menyinggung banyak orang. Tugasnya biar aku saja yang kerjakan, maaf ya. Ditambah piket kebersihan sebulan. Setuju? Menjadi diri sendiri tidak sama dengan meluapkan emosi sesuka hati tanpa mempedulikan perasaan orang lain. Jangan menjadi diri sendiri tanpa melihat situasi. Fanny, Rere kasih kado apa buat ulang tahunmu? Rere nggak nemenin aku ulang tahun, dia malah berantem sama aku. Berantem lagi di waktu kayak gini? Ulang tahun kalian kan cuma beda sehari. Fanny, kita berdua sama-sama salah, kita baikan ya. Ulang tahunku hari ini sudah lewat, mana kado buatku? Kamu ini kepribadiannya sensitif banget sih. Aku minta maaf karena aku menghargai persahabatan kita. Terima aja, napa sih? Seberapa berharga? Coba aku lihat kado apa yang kamu siapkan. Tadi pas lagi marah, kadonya aku buang. Aku punya kepribadian yang sangat sensitif. Aku selalu bisa merasakan niat buruk orang lain yang tersembunyi. Rere, film terbaru sudah tayang. Mau nonton bareng nggak? Aku nggak tertarik. Duduk lama itu bikin capek. Jelas-jelas kulihat kamu posting nonton film itu sama orang lain. Apa kamu cuma nggak mau pergi sama aku? Rere, foto tahun barumu cantik banget. Iya kan, yang ini juga bagus. Semua komentar dibalas, tapi cuma komentarku yang nggak dibalas. Rere, aku juga komentar loh, baju ini cocok banget buatmu. Oh, tapi koleksi bajuku nggak sebanyak punyamu sih. Tuh kan kamu sensitif banget. Aku ada uang jajan lebih nih, nanti aku beliin kado ulang tahun buat gantiin yang kemarin. Orang dengan kepribadian sangat sensitif itu kalau lawannya mengalah, mereka biasanya bakal introspeksi diri. Fanny nggak bakal langsung maafin gitu aja kan? Rere, aku bukan tipe orang yang langsung baikan cuma karena orang lain bersikap baik. Aku ini sensitif dan juga pendendam. Fanny, ayo jalan-jalan ke mall. Aku nggak tertarik, jalan sebentar aja bikin capek. Fanny, aku mau jalan-jalan nih, pengen makan hotpot. Ayo berangkat, kebetulan lagi ada promo, aku juga mau ikut. Kenapa dendamnya ke aku besar banget? Aku sudah selesai edit foto, ayo posting bareng di media sosial. Berhasil diposting, aku kasih like ya buat kalian. Fanny, kok kamu nggak like ke aku sih? Apa sengaja? Menurutmu, kamu keterlaluan ya? Bukannya ini yang kamu lakuin ke aku, jangan terlalu sensitif dong. Aku nggak balas pesanmu karena aku nggak lihat. Oh, jadi kamu tahu kalau ada pesan, emangnya aku bilang kalau kamu sengaja? Maya, selamat ulang tahun. Itu kan model favoritku. Makasih Fanny, kamu bahkan nyiapin hotpot kesukaanku. Kok isinya daging kambing semua? Aku kan nggak makan kambing. Kan emang nggak ngajak kamu. Sama kayak pas kamu ulang tahun nggak ngajak aku. Ternyata kepribadian sangat sensitif itu bukan berarti lemah ya, tapi kayak pemenang yang buat pandangan luas, puas banget. Saat aku punya kepribadian sangat sensitif sekaligus tipe pendendam, prinsip utamaku adalah kamu jual, aku beli.